Exposure di sosial media kini menjadi kunci seseorang bisa mengubah nasibnya menjadi kaya raya secara mendadak. Contohnya seperti Son Haji, pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah, kemudian mendapatkan reaksi dan empati serta awareness dari banyak netizen dan mendapatkan bantuan hingga ratusan juta rupiah. Nah, bagaimana caranya kita bisa menciptakan exposure ini, menciptakan awareness dan menciptakan empati sehingga sukses dalam berbisnis, dalam marketing, dan dalam kegiatan kita? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kemas Nazik. Akhir-akhir ini kita digemparkan dengan munculnya fenomena pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah dan kemudian menjadi kaya mendadak karena mendapatkan empati dan bantuan dari banyak orang. Nah, ini adalah the magic of social media. Jadi di social media itu ada magicnya. Magicnya adalah exposure. Exposure adalah dorongan atau empati orang-orang yang bergerak secara bersamaan membantu seseorang yang viral. Nah, exposure ini di sosial media itu bisa mengubah nasib seseorang dalam waktu yang cepat. Baik itu hanya 1 hari, bahkan tidak ada 1 hari, donasi yang dikirim kepada Agus sedih ya, itu bisa terkumpul belum ada 1 hari, hanya beberapa jam itu bisa mencapai 1,5 miliar. Nah, inilah exposure di sosial media. Nah, sebenarnya exposure itu dibuat atau memang orangnya beruntung atau bagaimana? Nah, video ini akan menjawab buat teman-teman semuanya. Exposure itu bisa dibuat, tapi ada teknik-tekniknya. Bagaimana cara membuat exposure supaya kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Nah, keuntungan ini dalam arti yang positif ya. Dalam menciptakan exposure ini, kita perlu menciptakan empati, perlu mencari problem, dan perlu mencari dorongan atau gerakan masyarakat. Nah, aku sendiri sudah punya pengalaman mendapatkan exposure ini. Contohnya adalah ketika aku membuat video tentang bisnisku aneka plastik, kemudian viral. Bisnisnya viral dan banyak sekali orang WA kepada adminku untuk menjadi mitra aneka plastik. Dan itu gede banget, banyak banget orang yang masuk untuk menjadi mitra dari seluruh Indonesia. Bahkan kalau itu bisa di-track, jumlah pesan yang masuk hampir ribuan, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan exposure itu? Ternyata ada triknya. Nah, aku akan bongkar 3 tahapan untuk kita bisa membuat exposure dan menciptakan keuntungan bagi marketing kita, bagi diri kita, dan bagi personal branding kita. Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dari tahapan yang pertama. Sebenarnya exposure itu diciptakan, pertama adalah menciptakan awareness terlebih dahulu. Dalam digital marketing, orang-orang sudah paham ini, yang namanya awareness. Awareness adalah perhatian. Nah, perhatian itu perlu dikemas, teman-teman. Ada yang perhatian karena orangnya lucu, ya, komedi, ya, itu juga termasuk awareness, perhatian karena komedinya. Ada yang awareness karena kesedihannya, atau ada yang awareness karena prihatin, empati, ya, merasa kasihan atau sedih, ya, itu awareness juga. Jadi awareness itu ada macam-macam. Tidak selalu video itu harus bersifat sinematik, harus bersifat enak ditonton, artinya kualitasnya jernih ya. Kalau tidak bisa menciptakan awareness juga orang bakal skip aja. Justru malah video-video yang natural, yang agak ngeblur sedikit, tapi itu fenomena yang real, terjadi realita di jalanan, misalnya kecelakaan, orang rekam, itu kan on the spot banget ya. Dan itu terkadang goyang-goyang rekamannya, tapi kan kita penasaran. Itu momen yang jarang terjadi gitu loh. Jadi orang-orang akan lebih aware, akan lebih perhatian dengan video-video semacam itu. Itulah awareness. Bukan berarti video itu harus bagus, harus jernih, harus berkualitas tinggi, bukan. Tapi muatannya atau dalam atau isi dari video itu harus menciptakan aware dari orang-orang. Nah, dalam hal ini awareness itu bisa diciptakan dari visualnya ataupun dari konteks audionya. Ya, ada yang menekankan dari audionya, contohnya seperti viral Son Haji pedagang es teh itu kan karena audio, karena suaranya Gus Miftah yang terkesan menghina sehingga menjadi awareness bagi banyak orang. Ada juga yang dari visual seperti Agus sedih, itu dapat awareness karena visualnya, karena matanya sakit lah, karena badannya melepuh ya. Itu adalah awareness karena visual. Jadi teman-teman bisa pilih opsi dari kedua itu, mau dari sisi visualnya atau dari audionya. Itu bisa diolah teman-teman, bisa dibuat. Jadi teman-teman nggak perlu untuk mengkategorisasikan videonya itu
mau cari awareness di audionya atau di visualnya. Bagus lagi kalau dua-duanya ya. Contohnya misalnya momen kita nggak berharap ini terjadi, tapi momen on the spot ketika ada kecelakaan dengan ada suara orang sedang membantu, keributan dan sebagainya, itu orang lebih aware biasanya. Tapi kita nggak mengharapkan itu terjadi ya. Kita carilah ide-ide yang lain yang visualnya menarik juga audionya menarik. Itu salah satu hal untuk kita menciptakan awareness. Jadi awareness itu orang aware, orang punya perhatian kepada kita karena fenomena kita. Nah, fenomena itu semakin langka fenomenanya ya, semakin jarang orang nonton di TikTok atau nonton di sosmed tentang fenomena itu, maka awareness-nya akan sangat tinggi. Makanya kalau di TikTok, awareness itu bisa diciptakan dari dua sisi ya, dua orang ya. Satu sebagai trendsetter atau pencipta tren, dua dari sisi trend follower ya, atau pengikut tren. Jadi tren di TikTok itu setiap minggu berubah-ubah. Itu ada trendsetternya, ada yang membuat, tapi yang membuat itu juga dia nggak ngerasa kalau dia buat, tapi tiba-tiba trennya itu trending aja dan semua orang pakai. Contohnya rumah Gria, gue tunjukin rumah sudah jadi ya, itu trendsetter dia yang membuat tren itu dan semua orang mengikuti. Nah, orang-orang yang mengikuti tren itu disebut trend follower ya. Trendsetter itu orang yang buat tren. Biasanya kalau orang sudah sukses bikin tren, dia akan ngetren terus atau namanya udah pasti akan naik ya. Karena trendsetter itu rajanya sosmed waktu periodenya itu ya. Jadi ketika dia menjadi trendsetter ya dia jadi raja di sosmed itu dalam periode tertentu. Tapi biasanya seminggu 2 minggu udah ganti lagi trendsetternya. Jadi kita berlomba-lomba untuk jadi trendsetter. Tapi kalau kita nggak bisa jadi trendsetter, kita jadi trend follower aja. Itu salah satu cara untuk kita bisa menciptakan awareness. Pertama, kalau kita pengen punya exposure, kita harus bisa convert awareness dulu. Bagaimana sih orang aware dengan kita, bagaimana orang punya perhatian. Itulah istilah mengapa kita harus cari perhatian, caper di sosmed, itu untuk menciptakan awareness ya. Sebaik mungkin diolah dengan baik, diciptakan dengan baik. Terpenting di hooknya, hook kontennya itu juga harus menarik, karena hook itu menentukan seberapa orang aware dengan kita. Kita next ke tahapan yang kedua, adalah tahapan untuk menciptakan empati. Karena exposure ini membuat orang bergerak, maka perlu menghadirkan yang namanya empati. Empati itu dalam hal yang positif ya, itu adalah membantu seseorang. Tapi kalau empati untuk menyerang itu sifatnya seperti buzzer ya, itu juga ada sebenarnya, karena orang gregetan orang itu sudah pengen banget nyerang seseorang karena kesalahannya. Itu juga empati, tapi dalam arti yang negatif karena itu serangan atau buzzer. Tapi empati yang positif yang saya maksud adalah gerakan orang sama-sama membantu orang yang sedang viral di sosial media itu. Nah, empati ini diciptakan itu juga sama seperti awareness ya, bisa dari visual ataupun audionya. Tapi untuk menggerakkan empati itu perlu hati ke hati. Perlu adanya rasa tenggang rasa iba ya, rasa kasihan atau sedih sehingga seorang ingin bergerak untuk menolongnya. Ya, ini banyak dilakukan. Contohnya ketika kita demo, kita merasa sangat dikriminalisasi, sangat menjadi korban ya. Itu orang-orang yang lagi demo tuh. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menggerakkan empati. Orang-orang yang demo yang merasa dia dicurangi, merasa dia menjadi korban, merasa dia menjadi orang yang dikriminalisasi, itu pasti akan berusaha untuk mencari empati dari pejabat negara. Tolong saya, kasihanilah saya. Itu adalah salah bentuk empati. Tapi itu empati yang kasar dan terlalu vulgar ya, orang minta dikasihani. Sedangkan empati yang soft itu empati yang muncul karena orang-orang nonton kejadian dan orang itu nggak minta tolong, tapi orang yang menonton itu empati dengan sendirinya. Itu empati yang soft banget, yang halus banget. Nah, itu cara bikinnya tentunya harus ada latar belakang kita mengapa orang harus berempati dengan kita. Ada yang contohnya empati yang baik ya, yang positif, misalnya kita itu sudah menang nih lomba, atau kita sudah jadi siswa yang berprestasi, atau kita menjadi orang yang punya prestasi besar tapi kurang diapresiasi oleh negara contohnya, atau kurang diapresiasi oleh Pemda, atau kurang diapresiasi oleh semua orang, maka orang-orang akan muncul mengapresiasi kita. Itu empati ya, mengapresiasi, mengucapkan selamat, memberikan hadiah tambahan dan lain sebagainya. Itu empati ya. Empati juga bisa kalau kita jadi korban kecelakaan, orang mau menolong kita, itu juga empati. Atau empati juga muncul kalau kita dicurangi, kemudian orang tahu kalau kita dicurangi ya, itu empati juga.
Jadi empati itu banyak sekali bentuknya. Teman-teman tinggal cari poin empati yang bisa diterapkan ke diri teman-teman itu apa. Kalau teman-teman pengen dalam hal marketing, teman-teman pengen produknya itu laris ya. Kalau sudah bisa menciptakan awareness dari cara yang tadi aku jelaskan, cara bikin empatinya adalah misalnya produk ini adalah produk yang berkualitas tapi tidak banyak orang tahu. Nah, orang akan berempati, masa produk berkualitas nggak ada yang beli? Atau empati contohnya kita bercerita kalau dagangan kita tuh sepi, gak ada yang beli, pengen deh melihat orang-orang yang pada laris, orang berempati. Atau seperti contohnya brandku Lokaloka itu dulu kita menyumbangkan uang kepada orang-orang yang di sosmed ya, kita menyumbangkan secara live, kemudian direcord ya, diupload, orang-orang yang nonton video kita kemudian malah justru beli produk kita karena mereka empati dengan cara kita berbagi ya. Jadi empati itu bisa kita kemas dalam banyak bentuk teman-teman. Yang penting empati itu bisa menggerakkan hati seseorang dari sosial media. Baik itu pesan audio, baik itu pesan visual, yang penting harus masuk ke hati mereka. Nah, itu teman-teman bisa explore bagaimana empati itu bisa diciptakan melalui produk teman-teman, melalui diri teman-teman, personal branding teman-teman ya. Bisa banget. Ya, sebenarnya contohnya tuh banyak banget ya, aku bisa sebutin satu-satu. Misalnya ketika kita, kalau kalian nggak, kalau ini bukan aku promosi, tapi ada salah satu brand air mineral, Vika, sorry aku sebut brandnya nggak apa, Vika, itu dia jalan ke toko-toko untuk mempromosikan air mineralnya. Orang beli karena apa? Empati. Masa jual air minum sampai segitunya, jalan ke toko-toko menawarkan air minumnya ya. Itu orang melihat videonya itu berempati dan membeli produk tersebut. Itu empati juga dengan cara yang positif, jangan yang minta-minta ya. Nah itu mau menciptakan empati. Kalau buat personal branding banyak banget, contohnya berprestasi tadi tapi kurang apresiasi, itu juga salah satu gerakan untuk membentuk empati. Kita udah next, kita lanjut ke tahapan yang ketiga karena waktunya terbatas. Teman-teman yang masih belum paham nanti bisa tanya di kolom komentar aja. Yang ketiga adalah action. Kalau sudah aware, kalau sudah empati, yang ketiga ada action. Nah, celakanya ketika sudah sampai di bagian action ini, tidak banyak dari kita bisa mengkonversinya dengan baik. Ada yang actionnya ada, contohnya aku sedih, sudah pada nyumbang 1,5 miliar, tiba-tiba problem. Ya, tiba-tiba problem dan uangnya nyangkut, nggak bisa diambil sampai sekarang karena adanya gugatan atau adanya keberatan dari pihak ketiga. Nah, ini adalah salah satu contoh. Action itu harus dikelola dengan baik. Kita udah susah-susah bikin exposure, kita udah susah bikin awareness, kita udah susah bikin empati. Pas action nggak nyampe ke kita, kan sedih banget dong. Udah sedih tambah sedih ya. Nah, Son Haji, contohnya Pak Son Haji ini pedagang ST ini juga dia sudah bisa melakukan action dengan baik, walaupun tidak sempurna ya. Exposure dapat, awareness dapat, empati dapat, tapi actionnya nggak terlalu sempurna. Kenapa? Karena ada salah satu video di mana dia mendukung Gus Miftah yang telah menghina dia. Walaupun dia merasa terbantu oleh Gus Miftah ya, tapi dalam konteks ini orang-orang yang berempati itu menjadi kecewa. Orang-orang udah berempati nih sama dia nih, udah bantu dia banyak-banyak, tapi ketika dia mendukung lawan dari masyarakat ya saat ini, ya akhirnya empati itu putus, sehingga actionnya nggak jalan lagi. Setelah ada video tersebut, sumbangan berhenti semuanya atau tidak menjadi selancar yang biasanya ya. Jadi action itu harus dikelola dengan baik sehingga ketika kita punya exposure kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Contohnya misal dalam brand, kalau teman-teman sudah bisa berhasil menciptakan awareness, empati, actionnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Udah ramai nih toko nih gara-gara viral nih dapat exposure, tiba-tiba jasa yang kalian berikan tidak berkualitas, produknya expired, jasanya jelek ya, itu melukai diri teman-teman sendiri, dan lebih celaka daripada itu adalah bisa merusak brand teman-teman sendiri. Nah, ini pentingnya action, harus dikelola dengan baik. Begitu juga personal branding, kalau teman-teman dikenal sebagai orang berprestasi tadi ya tapi kurang apresiasi, ya buktikan prestasi itu, jangan sampai prestasi itu ternyata abal-abal. Kalau itu abal-abal, orang sudah terlanjur berempati, wassalam, akan terjadi banyak problem. Nah, maka dari itu ada 3 poin yang aku kemas ya, yang aku bisa simpulkan kembali. 1, membuat exposure itu harus punya awareness, harus bisa menciptakan awareness.
baru di-convert kepada empati, dan baru yang terakhir di-convert kepada action. Dan dikelola dengan baik ketiganya sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kita tidak mengajarkan, atau aku tidak mengajarkan kalian untuk jadi seperti Pak Son Haji atau jadi seperti Agus Sedih. Tidak. Maksudku adalah untuk menciptakan exposure yang sama. Ya, exposure yang sama itu gerakan yang sama semacam itu, tapi dalam urusan marketing. Dalam marketing brand kita, personal branding kita gitu ya. Bukan terus kemudian kalian harus bikin kesedihan seperti itu, bukan. Tapi apa prestasi kamu, tonjolkan, orang harus berempati. Apa brand kamu yang menarik, kenapa orang harus berempati, gitu. Sehingga akan terjadi exposure. Itu dia teman-teman, bagaimana kita bisa menciptakan exposure seperti mereka dan sukses membangun bisnis kita atau personal branding kita secara besar di sosial media. Gue Mas Teguh Istiari, bye-bye.